Kita akan belajar firman Tuhan dengan judul khotbah pagi ini, doa adalah kebutuhan. Kita mau lihat dari Daniel pasal yang ke-6, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Semua pejabat tinggal kerajaan ini semua, penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerti ada satu kebutuhan dan itu mendapat satu hambatan, tentunya kita akan melawan hambatan itu. Tentunya kita akan mencari cara bagaimana hambatan itu bisa teratasi. Seperti misal kita mengerti kebutuhan akan makanan. Kalau tidak makan, tubuh menjadi lemas, tubuh menjadi gemetar, kemudian kalau lama-lama menjadi sakit penyakit. Dan ketika kita mengerti kebutuhan itu, kita akan mengupayakan makanan itu supaya bisa kita dapatkan, bisa kita konsumsi. Kita mengerti bahwa doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan ketika seseorang memiliki satu alat komunikasi yang mendapat gangguan, misal kebutuhan kuota, kebutuhan pulsa, dan lain sebagainya, kalau itu dianggap sebagai kebutuhan, akan diupayakan supaya pulsa dan kuota itu ada. Sama dengan ketika kita dikatakan kita mengerti bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau nafas kita terganggu, misal karena sakit lalu menjadi sesak nafas, kita akan mengupayakan supaya sesak nafas itu bisa teratasi. Kalau seseorang dibekap sehingga kesulitan bernafas, kita akan melawan supaya nafas kita menjadi lancar kembali. Kebutuhan komunikasi dengan dan bernafas adalah satu kebutuhan yang sangat penting. Kalau kita menganggap doa adalah satu kebutuhan, sama seperti komunikasi kepada Allah adalah sangat penting. Atau kebutuhan bernafas, nafas hidup orang percaya ini adalah satu kebutuhan yang penting. Kita akan mengupayakan demikian sehingga kita dapat memiliki komunikasi dengan Tuhan dengan baik, dapat memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, Daniel melihat, kalau kita lihat cerita firman Tuhan ini, bahwa ada satu rekayasa, ada satu strategi dari pemimpin secara politis tentunya, tidak suka akan Daniel karena jabatannya. Daniel melawan larangan untuk adanya larangan untuk berdoa, adanya larangan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Ketika ditentang itu, Daniel tidak langsung serta-merta berhenti berdoa. Nah, biasanya kita kalau eh, ada kesehatan yang terganggu, kita punya alasan sebentar, doanya nanti saja. Ketika ada kesibukan yang sedemikian rupa membuat kita punya alasan untuk tidak berdoa serta merta kita punya alasan, oh saya sibuk, saya capek, saya dan lain sebagainya supaya punya alasan tidak berdoa.
Tapi pagi ini kita saksikan bahwa ketika larangan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah ditentang, Daniel malah melawannya. Dia datang ke rumahnya dan membuka. Yang biasa dilakukannya adalah dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel biasa berkomunikasi dengan Tuhan. Daniel biasa melakukan nafas hidupnya yang dilakukannya. Bahwa Daniel memiliki satu keputusan. Doa adalah kebutuhan yang sangat besar. Dan kita saksikan bagaimana akibat dari usaha perlawanan atas ditentangnya berdoa kepada Allah yang hidup itu. Daniel tahu resikonya. Bukan Daniel tidak tahu. Dia pejabat negara, dia tahu apa yang disampaikan oleh larangan itu oleh raja. Tetapi yang Daniel tidak tahu adalah bagaimana nanti dia ada di gua singa. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang tahu adalah kalau masuk ke gua singa, pasti diterkam oleh singa. Menjadi makanan binatang buas itu. Dalam doa Bapa kami diajarkan demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa doa itu bukan hanya menyampaikan informasi saya butuh sesuatu. Tuhan, saya mau datang kepadamu karena saya butuh sesuatu. Tuhan, saya mau datang kepadamu karena keperluan biaya ini. Tuhan, aku datang kepadamu karena aku perlu sembuh. Itu yang dilakukan seperti kebanyakan kebiasaan orang. Tapi dalam doa Bapa kami diajarkan bahwa doa itu adalah juga cara berjaga-jaga. Cara belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tetapi dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang Daniel lakukan adalah dia memiliki Allah yang sanggup menjaganya. Daniel tahu bahwa dia punya Allah yang sanggup melepaskan daripada yang jahat. Kalau kita tanya, bagaimana sih Daniel kok bisa berdoa 3 kali sehari, menghadap Allahnya, memuji, menyembah Tuhan yang dia sembah itu? Menurut saya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara kita berkomunikasi sama dengan cara pertumbuhan kita berkomunikasi dengan orang tua kita. Sebagai bayi yang baru lahir, cara komunikasinya ya hanya menangis. Dia lapar, dia nangis, dia pup, dia nangis, dia tidak nyaman, dia nangis. Lalu setelah bertambah usia, cara komunikasinya, dia hanya meminta, mami lapar, mami mau mandi, mami ya sekedar menyampaikan keinginannya. Tetapi sebagai orang yang semakin dewasa, cara komunikasinya juga berbeda. Dia bisa berdiskusi, dia bisa mendengar pernyataan orang lain, dia bisa mendengar masukan dari orang lain. Tapi dia juga bisa menyampaikan ide-ide. Komunikasinya semakin diperbaiki. Nah, menurut saya sama seperti dengan Tuhan. Ketika bayi rohani, cara menyampaikannya, Tuhan saya perlu ini, perlu ini, perlu ini. Semakin dewasa, semakin mengerti ada kerinduan hati Tuhan yang harus kita dengar, yang harus kita lakukan. Saat kita berdoa, ada satu kesan roh yang berbicara, mengingatkan tentang firman, mengingatkan, menasehati kita. Tuhan taruh dalam hati kita satu kerinduan hatinya untuk mengerjakan sesuatu.
Lama-lama komunikasi semakin bertumbuh sesuai dengan kedewasaan rohani yang kita bangun di dalam Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana bisa berdoa kok menjadi satu kesukaan 3 kali sehari? Ya mungkin kalau kita bisa jawab, ya saya juga berdoa 3 kali sehari. Doa makan pagi, doa makan siang, dan doa makan malam. Tapi yang Daniel memberi teladan bagi kita semua adalah dia memiliki kebutuhan yang sangat besar, kebutuhan komunikasi yang sangat besar dengan Tuhan. Dan kita saksikan satu peristiwa ikonik, peristiwa yang luar biasa. Bagaimana dibungkamnya mulut singa itu. Dan Daniel aman saat masuk ke gua singa. Tapi kita juga belajar tentang Sadrah, Mesak, dan Abednego. Daniel 3:17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, adalah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Satu komitmen yang luar biasa. Mereka paham bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong. Tapi juga mereka paham ada kematian kalau mereka tidak bisa melewati perapian yang menyala-nyala. Dan kita saksikan iman mereka luar biasa. Mereka juga tidak tahu bagaimana perapian itu tidak mendatangkan efek apapun. Yang mereka tahu mereka lolos dan selamat. Demikian betapa pentingnya keputusan untuk menyembah Tuhan seperti yang dilakukan oleh Sadrah, Mesak, Abednego. Sekalipun ada perlawanan untuk menghalang-halangi mereka menyembah Tuhan, tapi mereka tetap mengerjakan bagian mereka. Sama seperti Daniel, kebutuhan yang besar komunikasi dengan Tuhan. Nafas hidup yang harus dia perlukan. Dia melawan segala hal yang menghambat kebutuhan yang besar akan Tuhan itu. Dan kita saksikan bagaimana Allah melepaskan mereka, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dengan cara yang ajaib dan menjadi satu ketetapan dalam firman Tuhan untuk kita belajar bersama-sama. Di Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, seberapa besar kebutuhan kita akan doa itu yang akan mendatangkan pengertian bagi kita semakin mengenal Tuhan dalam hidup yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.